Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lediana Suranedom, kelas 2019A. Oke teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang tempat pariwisata yang ada di Manggarai. Nah, ini adalah salah satu proyek mata kuliah pengantar pariwisata domestik internasional. Nah, ini adalah salah satu proyek untuk memenuhi ujian akhir semester kami. Nah teman-teman, salah satu tempat pariwisata yang saya pilih yang ada di Manggarai adalah air terjun Cuncalega. Inilah keadaan air terjun Cuncalega, dan ini adalah perubahan di 5 tahun yang akan datang. Air terjun Cuncalega adalah salah satu air terjun yang ada di Manggarai yang memiliki 2 tingkat yang mempesona. Arus sungai itu jatuh sebanyak 2 tingkat dari ketinggian sekitar 25 km. Tetesan air yang mengalir deras di antara batu-batuan berwarna coklat yang licin membentuk kolam yang indah dan mempesona. Tentu belum banyak orang yang mengenal destinasi wisata ini. Jika umumnya Flores terkenal dengan pantai yang indah, maka air terjun yang satu ini patut dicoba karena tak kalah indahnya. Di bagian bawah air terjun ini ada air yang segar, yang mana airnya dari air terjun tersebut. Bebatuan kolam tersebut berasal dari batu kapur. Heran jika air terjun Cuncalega menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi banyak orang, karena memang pemandangan yang sangat indah dan sejuk. Pada sisi-sisi air terjun tersebut, kamu akan bertemu dengan bongkahan-bongkahan tebing yang di bawahnya mengalir air. Tebing yang jaraknya terlalu jauh ini merupakan hasil formasi yang manggal sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga tour guide akan mengingatkan kamu agar selalu berhati-hati jika berpergian ke sana. Objek wisata air terjun Cuncalega minim fasilitas. Ini adalah gambar yang sekarang dan gambar di 5 tahun yang akan datang. Objek wisata air terjun Cuncalega di Desa Tengkulese, Kecamatan Raung Utara, Kabupaten Manggarai, masih minim fasilitas penunjang. Walaupun tempat wisata yang mengukuh panorama 2 tingkat air terjun itu sudah jamak di kalayak, namun objek ini masih belum mampu memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat sekitar lantaran kekurangan sarana dan prasarana. Petunjuk arah di jalan menuju ke sana masih belum dipasang oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Jika pengunjung baru memandangi tempat ini pasti mengalami kesulitan arah sebab banyak cabang ke tempat itu. Selain itu, jalan beraspal hanya sampai di Nanu di Desa Buar. Kendaraan hanya bisa sampai di Kampung Nanu. Pengunjung terpaksa harus jalan kaki di atas tilward yang penuh dengan rumput menuju Kampung Tebo Desa Tengkulese. Dari Tebo, para wisatawan harus mengikuti jalan tikus di atas irigasi, kurang lebih berjarak ratusan meter. Medan di sepanjang irigasi yang dibuat tahun 1990 silam itu cukup terjal. Hal ini tentu terkesan belum nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Cuncalega. Inilah keadaan jalan menuju air terjun Cuncalega yang sekarang. Dan ini adalah perubahan di 5 tahun yang akan datang. Berikut 4 fakta menarik keindahan seputar air terjun Cuncalega. Yang pertama, fakta seputar air terjun Tengkulese, aksesnya yang masih sulit. Fakta pertama yang patut untuk kita ketahui mengenal tempat wisata alam ini adalah dari akses yang dapat dibilang sulit dijangkau, karena memang letaknya pun masih jauh dari keramaian kota serta belum adanya fasilitas yang mendukungnya. Namun, di balik itu, semua bisa mendapatkan sebuah air terjun yang bisa menghilangkan rasa penat yang ada di dalam pikiran. Belum lagi kawasan ini pun sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang terkadang menjadi alasan utama rasa penat datang di dalam diri kita. Sensasi itu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sebagai seorang traveler atau petualangan sejati,
Tentunya dengan kondisinya yang seperti ini bukan menjadi sebuah halangan, tetapi akan mendapatkan sebuah air terjun yang sangat alami serta asri. Jadi ini adalah gambar seputaran keindahan air Tengkulese. Yang pertama adalah gambar keadaan sekarang di air terjun Cuncalega. Nah, yang kedua adalah gambar perubahan di 5 tahun yang akan datang. Fakta yang kedua yaitu fakta seputaran air terjun Tengkulese, yaitu nama lain. Jangan bingung apabila terdapat sebutan lain terhadap air terjun ini ya, sebab warga sekitar lebih sering menyebutnya dengan sebutan air terjun Cuncalega. Namun ini merupakan air terjun yang sama. Selain itu, keindahan dari air terjun ini pun juga terlihat dari kondisinya yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Sebab ini merupakan air terjun yang cukup tinggi. Bayangkan saja, ketinggian pun mencapai 25 meter dan dikelilingi oleh hutan yang subur dan sawah yang terlihat dari kejauhan. Tak heran apabila berkunjung ke air terjun ini bisa mendapatkan sebuah spot foto yang indah. Jadi ini adalah dua foto yang berbeda. Yang pertama adalah keadaan air terjun Cuncalega yang sekarang. Lalu yang kedua adalah perubahan di 5 tahun yang akan datang. Fakta yang ketiga yaitu fakta seputaran air terjun Tengkulese yang dapat ditempuh dengan trekking. Karena dari akses yang masih sulit, sehingga buat para petualangan ingin datang ke sana disarankan untuk melakukan trekking hingga bisa berada di kawasan yang indah ini. Sebab dengan melakukan trekking sepanjang 2,5 km akan ditemani dengan panorama yang indah berupa bukit-bukit yang hijau, suasana sawah dan petani yang sedang membajak sawah dengan kerbau mereka. Bukan hanya itu saja, ketika sudah sampai di kaki air terjun akan disambut dengan pemandangan air terjun 2 tingkat dengan suara gemuruh merdu serta sinar cahaya yang membias pelangi kecil. Ini adalah foto yang sekarang dan foto di 5 tahun yang akan datang yang saya impikan. Yang terakhir, fakta seputaran air terjun Tengkulese, aktivitas yang bisa dilakukan. Berada di kawasan air terjunan indah ini, tentunya terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Tentunya berbau alam dan kawasan ini pun akan membawa kembali untuk mendekati dengan alam. Melompat dari atas batu-batu coklat besar yang menyebar di sekitar dasar air terjun ini merupakan aktivitas yang bisa melepaskan penat serta sangat menyenangkan untuk dilakukan. Namun disarankan untuk tidak melompat ke dalam air terjunnya, sebab tetesan airnya pun sangat kasar. Jadi seperti ini gambar air Tengkulese keadaan sekarang dan perubahan yang saya impikan di 5 tahun yang akan datang. Yang berikut harga tiket masuk air terjun Cuncalega. Umumnya harga tiket untuk masuk tempat pariwisata berbeda antara hari libur, hari Minggu, dan hari biasa. Saat weekday, harga tiket masuk air terjun Cuncalega adalah Rp15.000. Sementara saat weekend, harga tiket masuk air terjun Cuncalega adalah Rp15.000. Tiap-tiap tempat wisata punya jam buka dan tutup berbeda. Begitu juga dengan destinasi yang ada di Manggarai. Air terjun Cuncalega buka selama 24 jam. Jam ini disesuaikan dengan zona waktu setempat, yakni waktu ASEAN atau Makassar. Berikut kelebihan dan kekurangan air terjun Cuncalega. Yang pertama, kelebihan. Air terjun Cuncalega ini memiliki pemandangan yang indah dan batu berwarna coklat yang licin. Juga zona air terjun Cuncalega yang memiliki 2 tingkat. Jika berpergian ke sana bisa menghilangkan rasa stres hanya dengan menikmati pemandangan dan menghirup udara segar. Yang berikut kekurangan. Nah, pemerintah Kabupaten Manggarai belum menciptakan jalan yang baik untuk berpergian ke sana sehingga orang yang berpergian ke sana menggunakan jalan kaki untuk menuju air terjun Cuncalega. Yang berikut pengelolaan air terjun Cuncalega.
Jadi yang mengelola air terjun ini adalah masyarakat di desa Tengkulisi sendiri. Di 5 tahun yang akan datang akan ada penjaga khusus. Jadi sebelum kita ke sana atau ke air terjun, kita harus izin dengan petugas tersebut. Jadi ibu dan teman-teman, impian saya di 5 tahun yang akan datang juga yaitu membuat hotel dengan fasilitas lengkap di puncak air terjun Cuncalega, dan juga membuat tangga 1000 untuk menuju hotel di atas puncak tersebut, sehingga orang yang berpergian ke sana tidak bosan hanya melihat air terjun tersebut, tetapi juga mereka harus menikmati suasana di atas puncak air terjun tersebut dengan melihat pemandangan sekitarnya, juga menikmati makanan yang disediakan di hotel tersebut. Seperti inilah gambar hotel dan tangga 1000 yang saya impikan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan ibu.